Wah, kalau saya tidak membayar pajak kendaraan saya, membiarkan sepeda motor saya bodong nih, Mm-mm. ya kan, karena Oke. nggak bayar pajak. Waduh, berarti saya telah menelantarkan saya dan keluarga saya sendiri. Terhadap pendidikan dan kesehatannya Betul, gitu ya. gitu Betul loh. betul. Itu harus dipastikan bahwa pemerintah itu amanah. Hmm. Nah, kalau pemerintah itu tidak amanah, Gimana ra- rakyat mau ra- percaya gitu ya? rakyat lalu tidak percaya, Heeh. mereka akan bilang, kita berhenti bayar pajak. Waduh, nah itu gaswat nih, kacau kalau Iya. masyarakat nggak bayar pajak. Kalau rakyat bilang kami kenapa tidak bayar pajak? Karena tidak yakin. Nanti setelah dana ini dari keringat darah kami ini kan Mm-mm. bekerja banting tulang dan seterusnya. Lalu kita masuk ke pusat perbelanjaan, Mm. bayar pajak, pajak sudah dikumpulkan, korupsi, Nah, iya kan? Kata rakyat, loh kami rakyat kecil saja mau mengumpulkan dana, bayar pajak, setelah terkumpul di korupsi elit. Bahwa tidak boleh ada pungutan, ya kan? mm-mm. Termasuk pajak Mm-mm. yang di luar keputusan wakil rakyat. Jadi Mm. ketika mau ada pungutan, ada pajak. Konstitusi kita itu mengatur bahwa pajak dan pungutan lain harus berdasarkan konsultasi pemerintah itu Mm-mm. dengan wakil-wakil rakyat di DPR RI. Mm. Nah, gitu. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara, tidak membebani rakyat ya dengan Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi nih. Hari ini kita mau bincang-bincang apa lagi sih? Wah, penasaran kan? Jadi stay tune, tetap tonton di sini di podcast ini sampai dengan selesai. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita nih. Kita akan ngobrolin seputar banyak hal. Salah satunya adalah gimana sih peran perguruan tinggi terhadap kesadaran masyarakat terhadap pajak nih ya. Kita udah mendatangkan langsung nih sumbernya dari Dekan FKIP Untirta. Selamat datang Bapak ya Fadlullah. sama-sama. Oke, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Kayaknya sih Alhamdulillah sehat sehat. bugar sih ya. Gimana hari-harinya nih menjadi Dekan FKIP nih? Ya, kita setiap hari rapat, kemudian Oh, ketemu tamu, ya mm-mm. kan? Rapat, Kemudian rapat, rapat ya betul, hariannya ya. tapi tetap mengajar. Iya. Oh iya, tetap ngajar juga ya. Berarti sibuk banget ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah, tapi masih bisa menyempatkan waktu loh teman-teman nih untuk datang ke podcast Ekbis hari oh ini. Terima iya, kasih nih Pak ini Fadlullah. bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, Wih, pengabdian mantap. kepada masyarakat. Betul. Ini kan banyak nih sobat Ekbis yang nonton nih, yang Ya, nantinya bakal teredukasi di podcast ini. oke. Oke nih, sebelumnya mau nanya dulu kan kita mau ngobrol-ngobrol aja nih tentang bagaimana sih peran perguruan tinggi terhadap kesadaran pajak masyarakat gitu ya. Tapi sebelumnya nanya dulu deh, pandangan Pak Fadlullah aja ya ini untuk di Banten, di Indonesia ataupun khususnya di Banten sendiri ya, bagaimana sih kesadaran masyarakatnya terhadap pajak? Ya. Gimana menurut Pak Fadlullah? Atau mungkin Bapak gimana nih? Kalau Bapak gimana nih? Yang penting gini, bahwa kita ini berbangsa dan bernegara itu Mm-mm, punya tujuan, punya misi. betul. Ada melindungi segenap warga negara, ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Mm. Nah, untuk mewujudkan itu semua jelas membutuhkan dana, ya kan? Jadi Oke. negara dalam rangka menjalankan misinya itu perlu dana. Mm-mm, Karena itu kita sebagai warga negara harus iuran untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita itu. mm-mm. Jadi kalau ada tentara yang menjaga Keamanan. keamanan Mm-mm, kita, kemudian kita juga ada kepolisian yang mm-mm, mengayomi warga. Nah, semua ini kan ada biayanya. betul, betul. Nah, kita iuran bersama-sama. Nah, iuran ini tentu tidak bisa disamaratakan. Ya Mm, kan, yang kaya harus memberi lebih banyak. mm-mm, Misalnya ya, jadi pengusaha mm-mm, ya, dia menjalankan bisnis. mm-mm, Nah, ketika dia menjalankan bisnis itu, maka ada pajak.
Nah, pajak itu untuk apa? Ya, untuk bersama-sama kita menjalankan misi negara. Nah, mereka yang pengusaha menjalankan bisnisnya perlu aman, ya Hmm, kan? betul. Nah, siapa yang mengamankan bisnis dari seluruh warga negara Indonesia yang punya perusahaan itu? Ya, ada tentara, ya kan, agar negaranya aman, dan pada saat yang sama ada polisi agar kita bisa menegakkan hukum. Jadi Oke. gitu. Nah, kita juga sama di perguruan tinggi ada dosen, ya kan? Di Mm-mm. satuan pendidikan di bawahnya mulai dari PAUD ya, SD, SMP, SMA ya, itu ada guru. Nah, Mm. siapa yang membiayai guru itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa? Kita bersama. Melalui Makanya pajak ada tadi ya. pajak. Jadi pajak rakyat itu kembali untuk rakyat, dan seluruh rakyat iuran sesuai dengan Hmm. kemampuannya masing-masing. Oke, tapi kalau menurut Papa dulu gimana kesadaran pajak masyarakat Banten nih? Kira-kira udah banyak yang sadar belum sih buat membayar pajak? Yang Dan yang paling banyak sadar bayar pajak itu pemilik kendaraan. nah, Iya kan? iya, oke. Pertama, nah ini yang penting. Mm-mm, Kita harus menyadari bahwa pajak kendaraan kita dan pajak-pajak yang lain mm-mm. itu dimaksudkan untuk membangun infrastruktur, ya kan? Itu Oke. membangun, kita pengen infrastruktur, jalan kita bagus, jembatan kita bagus, drainase kita bagus. Nah, dari mana dananya? Dari Hmm. rakyat, maka ada pajak kendaraan, gitu Nah, kan. itu Nah, biasanya paling banyak justru itu kayaknya ya. iya, jadi pendapatan paling besar di provinsi kita Banten itu dari Mm-mm. pajak kendaraan. Kendaraan. Jadi pesepeda motor, ya kan, yang memiliki mobil dan Mm-mm. seterusnya, itu kontribusinya besar untuk pembangunan di daerah. Jangan lupa tuh ada lagi selain pengguna kendaraan yang suka kuliner. Ini Ah, banyak itu banget. Kira semua orang juga banyak. makan nih. Iya, jadi kalau kita masuk resto itu ada Heeh. tulisan, ya kan, PPN. harga sudah termasuk pajak Pajak. 10%, ya kan. Mm-mm. Jadi jadi kita yang biasa nongkrong-nongkrong di rumah makan, di kafe, di mana, itu Mm-mm. berkontribusi untuk Betul. apa, kemajuan daerah kita masing-masing. Mm-mm. Nah, karena itu ya makin sering kita itu makan-makan di kafe, itu makin besar kontribusinya untuk Oke, pembangunan untuk membayar daerah. pajak tadi ya. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri gitu, menurut Pak Fadlullah, gimana sih peran perguruan tinggi terhadap kesadaran pajak masyarakat gitu? Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kira-kira ada perannya gak sih dari khususnya mahasiswa-mahasiswa gitu atau mungkin generasi muda lah umumnya nih ya? Ya, jadi peran perguruan tinggi misalnya kalau FKIP ya kan, Mm-mm. Ada Fakultas nih ya. Keguruan Walaupun dan sebenarnya Ilmu mas nyambung gak Pendidikan. sih sebenarnya FKIP sama pajak-pajak Iya nih? kan ada dong, di Fakultas Keguruan itu Mm-mm. kan ada guru ekonomi. Iya masih Iya masih nyambung dong. berarti ya. Kalau guru ekonomi yang diajarkan ya ekonomi. Mm-mm. Satu di antara tema ekonomi adalah perpajakan. Jadi Mm. eh, ini menyadarkan tadi. Jadi dari perspektif kewargaan, Mm-mm. kita mengingatkan kepada warga bahwa negara ini adalah negara kita, Mm. ya kan? Karena itu kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa roda pemerintahan ini bergerak. Nah, Mm-mm. bagaimana caranya? Ya kita iuran. Nah, iuran itu disebut dengan pajak. Nah, saya mau ingatkan dalam konstitusi kita ya, Mm-mm. Undang-Undang Dasar 45, bahwa terkait dengan keuangan negara yang di dalamnya ada pajak, itu harus berdasarkan undang-undang. Iya, Kenapa betul. begitu? Karena tidak boleh ada pungutan terhadap rakyat, ya, Mm. yang membebani rakyat, yang rakyat lalu merasa ini tidak tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Mm. Nah, karena itu misalnya pajak progresif itu dibebankan kepada rakyat yang memang memiliki kemampuan itu. Ya Mm. kalau misalnya Oke. kita berkendara nih Mm-mm. sepeda angin,
Nah, ya kan nggak kena pajak, ya Sepeda kan? ya. Sepeda angin ya, Mm-mm. sepeda ontel. Mm-mm. Kenapa? Ya karena negara kita tidak boleh rakyat kecil, rakyat biasa ya, yang kemampuan ekonominya terbatas dibebani. Mm-mm. Nah, tetapi kalau mobil mewah, Nah, itu beda cerita ya. dikenakan Dia mobil pajak. mobil mewah aja mampu gitu ya. Ya, jadi Mm-mm. pajaknya progresif. Misalnya Mm-mm. seperti itu. Jadi kita sebagai apa di perguruan tinggi itu memberikan edukasi Edukasi ya. Jadi kepada perannya masyarakat. di perguruan tinggi adalah edukasi kepada masyarakat ya. Betul. Selain itu kira-kira ada lagi gak ya? Atau ya ya udah gitu di bidang edukasi aja. Ada juga Apa ya gitu. soal edukasi ini, tapi Mm-mm. soal perpajakan ini Mm-mm. bukan hanya soal pungutan, tapi juga kita harus menyadarkan mahasiswa, Anda boleh loh menyuarakan pikiran kritis, turun ke Mm. jalan, tapi ingat Mm-mm. tidak boleh merusak fasilitas umum. Oke. Kenapa? Karena itu dari Kita juga. pajak, gitu kan? Jadi kalau fasilitas umum itu dirusak, Mm-mm. alih-alih menyuarakan aspirasi, menyuarakan kehendak rakyat dan seterusnya, lalu merusak fasilitas umum, Mm-mm. itu berarti kita merusak semua kontribusi dari rakyat, Rakyat. gitu ya. Dan harus digantikan lagi pakai uang rakyat Nah, gitu ya. jadi rakyat terbebani lagi. Mm-mm. Jadi termasuk kita juga mahasiswa kita ingatkan, kenapa kita melakukan pengawasan ya Hmm. terhadap pelaksanaan pembangunan yang Nah, dilakukan oleh betul. pemerintah pusat maupun daerah, Mm-mm. provinsi maupun kabupaten kota sampai ke pemerintahan desa. Kenapa kita melakukan kontrol? Karena ini uang kita, Nah, uang rakyat. betul. Kita harus pastikan bahwa alokasi APBN, APBD termasuk dana desa Mm-mm. itu punya imbas pada Hmm. peningkatan infrastruktur, pada peningkatan Kesejahteraan lah ya. kesejahteraan Mm-mm. rakyat. Jadi Mm-mm. rakyat makin gitu. Nah, Tapi kita harus pastikan Pak itu. Fadlullah sendiri ya, menurut Pak Fadlullah nih, gimana sih, apakah alokasi pajak ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat nih? Atau mungkin Bapak sendiri deh, kira-kira sudah merasakan belum dampak positif ya dari alokasi pajak itu Loh, sendiri? Kak. Atau mungkin masih kurangkah? Atau Mm-mm. cukup? Atau sudah puas gitu? Nah, Gimana? nah ini ada diskusi yang ini harus agak serius Iya, itu. serius Misalnya ya. kita mulai mendiskusikan begini. Mm-mm. Pajak daerah itu banyak. Mm-mm. Kayak ada pajak tadi kendaraan bermotor, Hmm. ada pajak restoran, Mm-mm. ada macam-macam gitu. Kita bisa begini kalau ini bisa dibincangkan gitu. Bisa nggak pemerintah daerah misalnya atau pemerintah pusat misalnya, Mm-mm. kalau bicara mengenai kendaraan bermotor itu pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi, Mm-mm. bisa enggak kita bersepakat misalnya dibuka dong eh, Transparansi. sumber pendapatan daerah Mm-mm. dari pajak kendaraan itu berapa, lalu Hmm. kita bersepakat bahwa eh, dari sumber khusus ini, yaitu dari pajak kendaraan, Mm-mm. kita alokasikan untuk dua kegiatan penting. Yang Oh, pertama apa untuk tuh? pendidikan, Mm-mm, yang betul. kedua untuk kesehatan rakyat. Nah, ini fondasi ya. Ya, jangan yang lain. Kalau alokasi yang lain silakan dari sumber yang lain atau dibalik. Sumber yang Mm-mm. lain silakan digunakan untuk apa saja. Mm-mm. Tapi pajak rakyat yang sumbernya dari pajak kendaraan ini kita alokasikan secara khusus untuk pendidikan rakyat dan untuk kesehatan rakyat. Kesehatan. Mm-mm. Nah, kalau ini kan kita bisa kontrol berapa tahun ini pendapatan kita dari pajak kendaraan Mm-mm. sekian. Oh, kalau begitu kalau kita lihat dari jumlah pembelian kendaraan yang Mm-mm. diinformasikan dari misalnya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan atau dari Dinas Perdagangan misalnya Oke. itu sepeda motor terjual sekian, mobil dengan berbagai merek terjual sekian. Mm-mm. Nah, mestinya pajaknya sekian. Itu. Mm-mm. Wah, ini masih ada nih yang belum bayar pajak nih kalau Nah, begini. Nah, dengan kita mempromosikan bahwa pajak kendaraan Bapak Ibu ini kembali
secara spesifik untuk pendidikan rakyat, untuk kesehatan rakyat, mungkin akan meningkatkan kesadaran itu iya, ya. jadi akan terketuk hatinya. Wah, kalau saya tidak membayar pajak kendaraan saya, membiarkan sepeda motor saya bodong nih, ya kan, karena Oke. nggak bayar pajak. Waduh, berarti saya telah menelantarkan saya dan keluarga saya sendiri. Terhadap pendidikan dan kesehatannya gitu Betul, ya. gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita ini sudah bayar pajak, kita bisa berkontribusi untuk memastikan layanan pendidikan berkualitas itu bisa diakses untuk seluruh rakyat. Kita ingin memastikan bahwa kalau ada rakyat kita yang sakit, itu bisa kita tolong gitu loh. Dengan pajak gitu. yang sudah kita bayar Iya. tadi gitu ya. Tapi orang udah tahu bahwa ini memang alokasi dari pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau pajak-pajak yang lain, monggo gitu, silahkan. Buat yang lain gitu yang ya. lain, yang lain tuh untuk tunjangan dekan. Ya. Ya kan? Oke. Untuk gaji Guru gitu ya. Boleh gitu. Itu kan juga buat pendidikan juga gitu kan. Berarti artinya supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tuh masyarakat juga harus merasakan feedbacknya langsung gitu ya. Betul. Berarti sejauh Nah, ini kalau yang merasakan feedback langsung itu disebut retribusi. Nah, jadi misalnya kita ini bayar parkir. Nah, parkir tidak disebut pajak. Retribusi. Karena itu kan kita memanfaatkan layanan parkir secara langsung. Jadi selesai dari jasa itu ya. langsung kita bayar. Itu masuk kas daerah. Iya, itu juga boleh. Jadi misalnya selain pajak kendaraan kalau kurang, kita retribusi. Nah, retribusi apa kan nih? Banyak juga ya. Banyak, retribusi banyak. Antara lain parkir misalnya gitu. Nah, kalau pemerintah daerah itu secara kreatif ya bisa mempromosikan, ya kan, pajak maupun retribusi daerah, ya gitu, kayaknya masyarakat itu akan akan fine aja nih ya. betul. Jadi nanti legowo gitu. bukan hanya itu, nanti kalau kita ngasih itu, kita keluar dari parkir, kita bayar parkir, mana karcisnya mana? Loh, kenapa? Oh, karena itu setiap disobek karcis itu masuk kas daerah. Kalau saya kasih langsung, belum tentu masuk kas daerah. Ya kan? Gitu loh. Buat babang parkirnya. Nah, gitu. Oke, tapi menurut Pak Fadlullah, kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi kesadaran masyarakat nih dalam membayar pajak? Apa aja nih faktor-faktornya? Selain tadi kan mungkin bisa dibilang harus ada feedback jelas nih yang bisa dirasakan masyarakat. Terus apa lagi nih kira-kira? Ya, faktor-faktor. Kita harus percaya sama pemerintah. Jadi kalau kita tidak percaya sama pemerintah yang menyelenggarakan negara, ini kan ada penyelenggara negara itu namanya pemerintah, ya kan, itu harus dipastikan bahwa pemerintah itu amanah. Nah, kalau pemerintah itu tidak amanah, gimana rakyat mau percaya gitu ya? Rakyat lalu tidak percaya, mereka akan bilang kita berhenti bayar pajak. Waduh, nah itu gaswat nih, kacau kalau masyarakat nggak bayar pajak. Kalau rakyat bilang kami kenapa tidak bayar pajak, karena tidak yakin nanti setelah dana ini dari keringat darah kami ini kan, bekerja banting tulang dan seterusnya, lalu kita masuk ke pusat perbelanjaan, bayar pajak sudah dikumpulkan, korupsi. Iya kan, kata rakyat, loh, kami rakyat kecil saja mau mengumpulkan dana, bayar pajak, setelah terkumpul di korupsi elit. Dan tidak bisa merasakan gitu ya, hasil dari pajak ya. Gitu loh. Nah, itu tentu pentingnya trust tadi ya. Pentingnya trust. Lalu selain itu kira-kira apa lagi tuh? Nah, jadi kalau trust ini sudah dibangun, ya kan, saya sih percaya bahwa pemerintahan ini tidak korup. Tidak korup, mereka orang-orang baik, tapi dia salah menempatkan uang. Karena salah menempatkan uang, akhirnya bikin perusahaan daerah bangkrut. Waduh. Bikin BUMN bangkrut. Tapi bukan karena moral hasad loh, bukan karena si penyelenggaranya ini korup, bukan. Tapi kurang keahliannya aja gitu ya. Jadi profesional.
Makanya penyelenggara negara tidak cukup Mm-mm. dia amanah dalam pengertian dipercaya, tidak korupsi, itu tidak cukup. Dia harus profesional. Oke. Jadi akuntabilitas saja tidak cukup, tapi juga harus ada profesionalisme. Jadi profesional. Ah, Mm-mm. ini profesional. Ah, kita ini lagi mumpung misalnya pilkada serentak. Ya. Ah, ya kan ada gubernur, ada bupati, wali kota. Itu lihat, wah ini kalau dana masuk sekian, lalu dialokasikan untuk pembangunan, Mm-mm. itu bernilai tambah. Jadi kalau di bisnis itu Mm. dikasih modal, untungnya gede gitu. Betul, betul. Nah, jadi eh, orang juga percaya, oke kita akan bayar pajak. Kenapa? Karena di tangan pengelola penyelenggara pemerintahan ini Mm-mm. yang profesional, uang itu bernilai tambah. Kalau dipegang rakyat di balik bantal, itu kan tidak menghasilkan apa-apa. Hmm. Tapi Ya, ketika oke. rakyat ini menghimpun dana itu lalu dikelola oleh negara, hebat. Nah, berarti Gitu. salah satunya tadi ya, masuk ke trust juga ya sebenarnya, itu trust bahwa pengelola nanti adalah orang yang amanah, kemudian Iya, juga profesional, sehingga apa yang kita berikan tuh nggak cuma-cuma gitu, justru betul, akan memberikan feedback yang lebih plus 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 gitu kan untuk betul. sang pembayar pajak ini gitu. Hmm. Berarti sebetulnya banyak sih ya dampak-dampak positif yang seharusnya dirasakan gitu dari kita membayar pajak ini. Iya. Kalau yang tadi yang saya usulkan, bagaimana kalau dari pajak kendaraan Heeh. besarnya berapa dialokasikan untuk apa? Pendidikan dan kesehatan tadi ya. Misalnya pendidikan dan kesehatan, kemudian retribusi, misalnya dari parkir, Mm. ini nanti dialokasi. Itu maksudnya apa? Transparansi. Nah, dan transparansi Transparansi. tadi itu masuk ke trust juga ya, sebenarnya intinya adalah trust Iya. tadi ya. Jadi trust Mm-mm. itu ada transparansi di situ, ada profesionalitas di situ, dan ada Amanah, iya. akuntabilitas. Jadi memang akuntabel. Betul, Nah, betul. gitu. Jadi harus dipertanggungjawabkan juga gitu ya, Iya, pajak-pajak ini, karena kan iya. ini dari kita-kita juga nih gitu. Dari rakyat, oleh rakyat, Untuk untuk rakyat, rakyat. betul. Oke, tapi kalau terkait tarif pajaknya nih, Pak, Hmm. kira-kira berat gak sih sebenarnya tarif pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini? Ya, ini yang harus hati-hati. Itulah Heeh. makanya konstitusi kita sudah mengatur. Ya, Oke. mengatur dengan jelas bahwa tidak boleh ada pungutan, ya kan? Mm-mm. Termasuk pajak Mm-mm. yang di luar keputusan wakil rakyat. Jadi Mm. ketika mau ada pungutan, ada pajak, situ. Konstitusi kita itu mengatur bahwa pajak dan pungutan lain harus berdasarkan konsultasi pemerintah itu dengan Mm-mm. wakil-wakil rakyat di DPR RI. Mm. Nah, gitu. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara, tidak membebani rakyat ya dengan pungutan-pungutan. Oke, tapi realitasnya gimana nih? Kira-kira masyarakat terberatkan nggak tuh dengan pajak-pajak itu? Ya, karena itu pajak itu harus dilihat. Jadi Mm-mm. tidak boleh semua hal kita beli Dikit-dikit pajak air gitu. mineral apa ini ya semua ya kan pajak semua Heeh. akhirnya apa high cost. Nah, Jadi kenapa harga naik? Mengapa inflasi? Ya itu kan satu diantaranya karena biaya apa-apa produksi naik. dipajakin. Nah, biaya produksi naik karena bahan Heeh. bakunya Oke. dikenakan pajak. Makanya itu Mm-mm. ada insentif. Jadi bagi pengusaha yang rajin taat membayar pajak ada Mm-mm. insentif. Nah, Mm-mm. itu kalau dapat insentif akhirnya dia biaya produksinya Lebih ringan gitu ya. ringan. Nah, Mm-mm. karena ringan, ketika dia menjual kepada konsumen Bisa lebih lebih murah. murah. Mm-mm. Akhirnya rakyat juga yang diuntungkan, Mm-mm. Jadi daya daya belinya bisa meningkat lah ya. meningkat. Mm-mm. Dan Ngaruh juga ya sebenarnya, kalau rakyat banyak beli, yang untung siapa? negara juga. Iya, negara untung. Mm-mm. Yang pengusaha juga untung. Mm-mm. Sama-sama untung nih Untung. jadinya. Makanya sebenarnya inflasi itu merugikan semua pihak. Mm-mm. Karena itu fokus kita
bukan meningkatkan pendapatan negara dengan pajak, harusnya gitu. Tapi Tetapi kita harus mulai memikirkan bagaimana negara memiliki penghasilkan dengan meningkatkan kapasitas produksi dari BUMN dan BUMD. oke. Jadi Tadi nyambungnya ke daya beli tadi gitu ya. betul. Mm-mm. Jadi kan kita ada BUMN, Iya. kita ada BUMD. BUMN dan BUMD dibentuk untuk apa? Menghasilkan keuntungan. Dan Betul. keuntungan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bukan menambah penghasilan negara dengan membebani rakyat melalui berbagai pungutan Ah, pajak, bukan begitu. oke. Jadi mungkin kalau pajak tuh agak sedikit memberatkan gitu ya. Ya namanya Bisa pajak pasti namanya pajak pasti iya, memberatkan lah namanya ya. beban. Walaupun untuk kita juga mungkin ya, tapi tetap aja ya. Pasti masyarakat merasa berat gitu. Jadi harusnya ada alternatif lain yang menjadi concern pemerintah gitu ya Ya. untuk menambah pendapatan daerah Hmm. ataupun pendapatan negara ini gitu. Hmm. Tapi saya mau nanya lagi nih, kira-kira menurut Pak Fadullah eh, sudah berapa persen puasnya sih dengan alokasi pajak yang dilakukan pemerintah yang misalnya kayak infrastruktur atau mungkin sarana pendidikan, kesehatan. Kira-kira sudah seberapa puaskah Pak Fadullah dengan hasil-hasil itu? Ya nanti memang masing-masing daerah kalau bicara Eh, eh. Banten kan juga Banten ya, nggak khususnya sama Banten ya. ya. Jadi misalnya Kota Serang dengan Kabupaten Serang, Kota Cilegon dengan Kota Tangerang, misalnya ya. Mm-mm. Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak. Ini kan Mm. juga Berbeda-beda kasusnya ya. beda-beda ya. Mm-mm. Tapi secara umum begini ya. Ini saya ambil contoh yang bagus. Gimana tuh? Kebijakan pemerintah yang bagus itu saya ambil contoh ada 2 menteri pendidikan itu bagus. Siapa tuh? Yang pertama Malik Fajar, Oke, yang yang kedua kedua MNO. Emnu. Itu menteri Kenapa pendidikan. bagus ya? Ya Kenapa tuh? bagus. Kenapa? Karena beliau membuat satu kebijakan Mhm. terobosan ya. Di- eh, Beliau tidak nulis begitu. Sekolah gratis enggak Tetapi ada. Tapi beliau mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia ya kan mhm, berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang mhm, terbaik, pemerintah membiayainya. Dan ketika pemerintah membiayainya itu langsung dibuat itu ya bantuan operasional sekolah. Dan bantuan operasional sekolah itu basisnya berapa jumlah peserta didik di sekolah itu. mhm, Berlaku untuk swasta maupun negeri. Berlaku bagi negeri yang milik pemerintah maupun swasta yang milik masyarakat. Jadi mhm. masyarakat itu dipersilahkan. Silahkan mau sekolah di mana? Sekolah negeri milik pemerintah atau sekolah swasta milik Karena pasti dibantu gitu semua ya. Mhm. mendapatkan bantuan Keadilan iya. operasional yang Mhm. sama, nggak ada perbedaan. Nah itulah yang dilakukan oleh kebijakan itu oleh pemerintah eh, waktu itu Kementerian Malik Pak Fajar dan Pak Nuh. Nah itu. mhm. Nah, kemudian ya kalau kita komentar daerah ini, saya sebel banget sama Oh gitu. pemerintah daerah itu. Kenapa tuh? Coba, saudara-saudara, kami akan menggratiskan sekolah seluruh rakyat ini Heeh. asal masuk sekolah negeri. Waduh. Faktanya Berarti yang gitu. swastanya gitu ya. Swastanya pada tutup. Padahal swasta juga membantu ya. Bukan hanya Banyak membantu, berkontribusi. sebelum negara ini berdiri, swasta itu sudah berbuat untuk rakyat. Mhm. Setelah Indonesia merdeka dan tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, swasta-swasta seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Banyak pondok-pondok sebetulnya ya. pesantren, Persis, Al Khairiyah, Matlaul Anwar, mereka sudah begitu. Jadi, kalau ada kampanye loh ya, pendidikan gratis untuk seluruh rakyat asal masuk sekolah negeri milik pemerintah, itu dia sebenarnya telah melakukan pelanggaran HAM besar karena dia menganggap eh, yang tidak lulus seleksi masuk sekolah negeri Negeri. bukan warganya. Waduh.
Oh, dia bayar pajak juga toh. Waktu dia beli air mineral itu bayar pajak nggak dia? Bayar. Loh, kenapa itu? Belum lagi kalau kita mendapati kasus-kasus, ya kan, Mm-mm. di mana orang daftar di sekolah milik pemerintah itu Mm-mm. ada suapnya. Nah, itu sih banyak. Kalau benar begitu, ya siapa yang bisa bayar suap? Ya Orang orang-orang kaya lah. kaya. Orang miskin mana bisa bayar suap? Mm-mm. Nah, kalau begitu siapa yang disubsidi negara? Orang kaya dong. Orang miskin makin miskin, ya kan? Betul. Orang miskin sekolah di sekolah rakyat Mm-mm. yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Mm-mm. Orang Yang swasta kaya tadi. yang Mm-mm. tahu harga suap masuk di sekolah Sekolah negeri negeri yang disubsidi disubsidi oleh pemerintah. pemerintah. Nah, jadi nggak pas nih. Nalar kita di situ enggak. Nah, di situ loh. Itu kalau kita membincang soal bagaimana pajak, retribusi, dan kepuasan rakyat. Mm-mm. Khususnya dari segi pendidikannya tadi ya. Iya, Nah, dari segi oke. pendidikan. Jadi kita sudah di penghujung waktu juga Oke. nih ya. Terima kasih banyak ya Pak Fadullah. Tapi sebelumnya mungkin bisa cuap-cuap dulu nih kepada sobat Ekbis di rumah sebagai penutupnya gitu ya. Boleh silakan Iya, iya. sampaikan apapun kepada sobat Ekbis di rumah. Jadi ingat bahwa kita sudah bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Pendiri negara, para pahlawan sudah berjuang, Indonesia merdeka. Maka kita harus bergotong royong membangun bangsa dan negara ini. Caranya bayar pajak. Oke, Karena sip. seluruh pajak itu akan kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya membangun infrastruktur kota kita, kabupaten kita, ya kan, provinsi kita, negara kita ini secara umum, dan untuk pendidikan dan kesehatan kita. Terima Luar kasih. biasa. Oke, sip. Mantap nih. Terima kasih banyak Pak Fadullah yang sudah menyempatkan waktunya untuk podcast hari ini ya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak bagaimana pajak dan kita kaitkan nih kepada perguruan tinggi khususnya dalam bidang pendidikan ya, karena Pak Fadullah sendiri adalah dekan dari FKIP nih teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak dan saya Syifa Yasmin pamit undur diri. Sampai jumpa.